Berjumpa kembali bersama kami ya, Alpi Channel ya. Bagaimana kabar Anda Sobat Pibi? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik ya. Sehat walafiat dalam lindungan yang maha kuasa, serta dimudahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin ya terputus videonya ya di pertemuan 19. Kini kita memasuki pertemuan ke-20 ya. Pada saat kita klik proses muncul isi data bayar atau kembaliannya. Nah, itu ya. Jadi harus diisi dulu bayar berapa, dia memastikan setelah terima duitnya ya kita kasih tahu 10.000 Pak biayanya. Nah, dibayarnya misalnya 10.000 ya. Baru kita bisa klik rekap. Karena kalau sudah direkap ini datanya tersimpan di database ya. Kalau dia belum bayar susah ya. Nanti laporan kita kepada bos beda mana uangnya 10.000 katanya. Habis itu baru dicetakkan ya, setelah mengembalikan uang kalau ada kembaliannya baru dicetak ya, baru ke nota baru gitu ya. Nah, sekarang kita sudah ini tadi ya, ke sini kursornya ya. Bagaimana kalau kita jalankan tombol rekap ini ya, saya tutup ya, karena kita bisa terekap pencet 2 kali ya. Kalau kita terpencet 2 kali masuknya sampai 2 kali ya. Nah seperti ini ya, ini ada datanya kan, masuk ke sini dia kan, seharusnya habis dipencet ya. Ini kan kelima lagi notanya. Nah betul ya, langsung reaksinya melakukan pencetakan gitu ya, seharusnya begitu ya. Nah, jadi di sini perintah pencetakan ya. Nah, ini ya, berarti ini bisa kita rubah saja ini menjadi subperintah aja ya. Namanya apa di sini? Cetak aja ya. Ya, cetak aja ya. Mencetak gitu ya, mencetak kan. Mencetak ya, di sininya kita jadikan subperintah aja, bukan tombol ya. Delete. Nah, berarti tombol cetak tadi tidak berfungsi ya. Nah, tombol cetak tadi langsung kita hubungkan ke proses ini ya. Jadi ini juga langsung kita hubungkan ke proses. Jadi ini rekap penjualan kita ganti ya. Nah, di sininya subnya delete ya. Nah, di sininya ganti jadi rekap penjualan. Rekap huruf besar ya. Rekap biar kecil rekap ya, baru penjualannya besar. Penjualan. Karena nggak boleh ada spasi ya. Nah, ini kita kal ya. Ya. Copy ya. Copy format ini ya, masukkan ke dalam proses setelah perintah ini ya. Kal paste tadi. Nah, jadi enter. Kita coba ini dulu ya, menjalankan ini dulu. Kita tutup ya. Nah, kita lihat dulu datanya ya. Nota kelima ya, berarti nanti kalau kita memproses yang kelima di sini ya, diproses ya. Coba kita jalankan penjualan, mencetak undangan misalnya ya, 10 pak tambah biayanya 10 pak 3 juta ya, dibayar 3 juta ya, nggak ada kembalian ya. Kita proses. Nah, setelah kita proses ya, kan tadi terekap belum dicetak lagi ya, tutup. Apakah dia sudah merekap ke penjualan undangan? Nah, sudah ya, berarti berjalan. Nah, kita simpan dulu agar datanya anda ini ya, nah error. Setelah itu ini lagi mencetak lagi ya, kita masukkan di proses. Setelah dia menjalankan itu ya, kal mencetak lagi ya, mana mencetak tadi. Nah ini ya, copy ya, kita jalankan lagi kal mencetak ini ya. Nah, tadi kita run ya, tadi sudah proses ya. Oh ini nggak bisa karena data di sini harus kosong.
harus ada datanya ya. Jadi untuk mencetak nggak bisa kalau nggak ada datanya itu. Untuk proses berarti untuk prakteknya kita tutup dulu ya. Nota baru ya. Nota baru run. Nota baru ya. Nah, nota baru. Yang keenam ya. Yang keenam misalnya memprint ya, memprint naskah aja. 50 lembar. Tambah biayanya 250 ya, dibayarnya 250 juga ya karena bulat nih. Nah, kemudian kita proses ya. Nah, maka dia langsung mencetak, langsung merekap ya. Cuman kalau kita mau buat nota baru, klik tombol nota baru, kita tutup. Apakah terekap? Coba kita lihat. Print text naskah. Ya, terekap ya. Berarti tidak ada kendala ya. Berarti tombol ini sekarang kan kalau diklik tidak ada isinya ini. Nah, karena sudah dibuatkan jadi subperintah bukan perintah tombol ya. Berarti ini dibuang aja ya. Nah, dibuang aja. Sampai situ dibuang ya. Jadi ini kita kembalikan ke sini ya. Nah, gitu ya. Ini naik ke atas. Ke sini ya. Ini naikkan. Sampai di sini proses ini diganti jadi dan cetak gitu ya. Nah, dan cetak. Sebetulnya bukan proses, ini posting nih. Posting dan cetak gitu aja ya. Nah, sudah. Ini bisa dilebarkan agar bisa rapi sedikit ya. Tinggal kita rapi-rapikan dulu. Apabila sudah, bisa juga menggunakan ini ya, listbook di sini ya, untuk menampilkan data di sini, data di nota ini ya. Listbook misalnya yang ditampilkan hanya ini ya, arealnya. Bisa ya kalau ingin menggunakan listbook. Tetapi kalau menggunakan listbook itu kurang keren ya. Jadi kita buatkan menggunakan frame aja. Frame-nya di sini gini ya. Nah, gitu ya. Frame-nya atau ini ke sebelah sini bisa juga ya. Tergantung aja. Jadi notanya di sebelah. Nah, ini tampilannya di sebelah sini. Bisa juga ya. Tergantung selera aja. Nah, di sini juga kalau hanya sedikit seperti ini aja. Karena yang ditampilkan itu hanya 11 baris saja ya. Jadi ini bisa naik lagi. Jadi kita ketikkan frame-nya ini data nota aja ya. Nah, enter ya. Jadi data nota tadi query, keterangan, harga sama total ya. Jadi bisa kita klikkan ini, label ini. Ketikkan query. Oke ya. Rubah lebarnya, ngetikannya rata tengah ya, center, efek warnanya kasih aja biar ada bagus ininya ya, merah ini aja ya. Jadi untuk pertemuan yang ke-20 ini saya sudahkan sampai di sini dulu ya. Di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya dan juga membantu saya untuk channel ini bisa berkembang ya. Jadi
kita sudahkan dulu ya pertemuan ke-20 ini sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan ke-21.